Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda mantan akan kembali adalah saat dia mengatakan tidak akan pernah kembali kepadamu. Ya, jadi orang tuh ketika dia sedang emosi, sedang marah ya, sedang kecewa dan seterusnya, maka dia mudah sekali mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata dan seterusnya yang justru di kemudian hari ya harus dia koreksi. Nah, jadi memang terkadang ini memang menjadi hambatan ya untuk seseorang bisa kembali dengan cepat karena sudah terlanjur mengatakan tidak akan pernah kembali. Tidak taunya jalan 2 bulan kok mulai muncul rasa kangen. Jalan 4 bulan kok mulai muncul butuh ya, 6 bulan pengen ketemu, kan begitu. Nah, jadi memang dalam keadaan emosi pintu hati tertutup ya, pikiran tertutup sehingga orang mudah sekali mengucapkan sesuatu yang justru akan terjadi sebaliknya di kemudian hari ya. Nah, jadi memang banyak sekali di antara kita tidak mau memahami ya bahwa banyak hal yang sepertinya pada saat ini tidak kita inginkan. Banyak hal yang sepertinya kita benci, kita tidak butuh dan seterusnya. Ya, tetapi memang hal-hal yang demikian itu sebaiknya tidak pernah kita ucapkan. Karena tadi kalau sampai ternyata kok yo butuh, kan yang malu diri kita sendiri. Kita bilang tidak butuh bantuan dari seorang teman, tidak taunya butuh bantuan, kan minta bantunya jadi agak malu. Kenapa? Karena sudah pernah mengatakan tidak butuh ya, mengatakan tidak pengen misal sekolah di sebuah tempat, tidak taunya dalam proses perjalanannya terjadi sesuatu, akhirnya terpaksa sekolah di sana dan sangat menyukai sekolah di tempat tersebut dan seterusnya. Nah, jadi salah satu tanda mantan akan kembali yakni ketika dia mengatakan tidak akan kembali, tidak cinta, tidak butuh, membenci selamanya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tahu kan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dia tidak pernah tahu apa yang hari ini dia katakan dia tidak butuh, dia katakan dia tidak sukai, ternyata dalam proses perjalanan waktu, hal itu menjadi sesuatu yang amat dia butuhkan dan amat dia sukai. Dan di dunia fana ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang demikian. Tidak usah jauh-jauh lah, kepada diri kita sendiri saja. Pernah tidak kita mengatakan tidak menyukai satu jenis makanan ya, pokoknya tidak mau betul dengan makanan tersebut karena mendengar informasi begini begitu dan seterusnya. Tidak taunya begitu dicicip jadi pengen terus, bahkan jadi penggemar berat dari makanan tersebut ya. Nah, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216
kita diingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Ya, jadi ayat ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pendidikan, pekerjaan, pertemanan, cinta, pernikahan, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu sesuatu itu ya apakah baik atau tidak baik untuk diri kita. Ya, kita tidak punya ilmunya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bilang kita tidak suka, tidak taunya itu adalah hal yang paling baik untuk kehidupan kita. Ya, nah, karena itu kita juga diajarkan kan, agar ketika kita tidak menyukai sesuatu, ketika kita membenci sesuatu, tidak usah diucapkan, tidak usah diposting kemana-mana. Ya, karena sering kali terjadi ya, setelah mengatakan membenci sesuatu, tidak taunya malah ngejar-ngejar untuk mendapatkan sesuatu yang pernah dia katakan sebagai hal yang dia benci. Ya, karena membenci dengan perasaan yang amat sangat, salah satu misterinya di masa yang akan datang, ya, banyak yang justru akan jatuh cinta amat sangat kepada sesuatu yang pernah dia benci dengan cara yang berlebihan. Nah, di dalam sebuah hadis ya, ini sudah saya ulangi beberapa kali hadis ini, tetapi hadis ini memang sangat indah dan selalu relevan ya dalam pembahasan tema-tema tentang cinta. Ya, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma wa abkhid bakhidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Ya, jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Tetapi jika engkau membenci seseorang, bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, mencintai sesuatu dengan cinta sederhana saja. Ya, tidak usah berlebihan. Karena bisa jadi orang yang hari ini kita bangga-banggakan, kita puji, kita puja sedemikian hebat, ya, kita posting setiap hari profil dari orang yang kita cintai ini di media sosial kita, setiap hari pamer kemesraan, ndak taunya jalan nikah 2 tahun malah bercerai. Ya, kan banyak tuh yang seperti itu. Nikahnya besar-besaran, ya, foto preweddingnya saja biayanya setara dengan biaya pesta pernikahan. Ya, kemudian tamu undangan yang datang ribuan, nggak taunya jalan nikahnya cuma 2 tahun. Setelah itu bercerai dan akhirnya bermusuhan, saling membenci, padahal 2 tahun yang lalu mencintainya dengan berlebihan. Begitu juga kalau membenci seseorang, bencilah juga dengan sederhana. Tidak usah cerita kemana-mana, apalagi sampai mengeluarkan kalimat membenci selamanya, tidak mau ketemu selamanya. Ya,
tidak akan pernah kembali, dan seterusnya. Karena banyak yang kemudian justru balik lagi kepada orang yang paling dia benci. Nah, maka itu yang sangat penting kita garis bawahi. Ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baqidaka yauman ma. Ya, kalau mencintai seseorang maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia menjadi orang yang paling engkau benci. Ya, wa baqidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Kalau membenci seseorang, wa abghid, jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Karena itu orang-orang bijak selalu mengatakan, cinta dan benci itu seperti satu keping mata uang logam. Di sebelah sini dia cinta, di sebelah situ dia benci. Tinggal sudut pandangnya saja, melihat dari mana. Ketika terjadi sesuatu, sangat mungkin mata uang logam tadi terbalik posisinya. Yang benci jadi sisi cinta. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.